Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, yaitu berupa masih diberi kesempatan kita untuk selalu bisa mengikuti kajian rutin kita, kajian menuntut ilmu agama yang dzaruri dalam keadaan sehat wa afiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita. Namun sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya ingatkan terlebih dahulu, terkhususnya untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian, untuk selalu menata niat kita. Jangan lupa kita niatkan kita mengaji ini hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah menjelaskan sedikit banyak tentang syarat-syarat bermakmum. Jadi ini ditujukan kepada makmumnya, bukan imam. Bukan imam. Kita kemarin bukan menjelaskan tentang jamaah. Kalau jamaah itu kan makmum dan imam. Kalau diaturkan kepada makmum berarti kepada imam. Itu kalau jamaah. Tapi kalau yang kemarin kita jelaskan itu adalah tentang makmum, berhubungan dengan makmum. Yaitu kemarin apa? Kemarin kita jelaskan bahwasanya termasuk syarat-syarat untuk menjadi makmum. Berdirinya makmum itu harus di belakang imam. Jadi berdirinya makmum atau posisi makmum itu harus di belakang imam. Begitu. Kemudian yang menjadi tolak ukur di belakang imam itu apa? Kemarin kita jelaskan kalau sholatnya itu adalah sholat berdiri, maka itu tumit. Tumitnya makmum harus di belakang tumitnya imam. Kalau duduk berarti pantatnya. Kemudian kemarin kita jelaskan bahwasanya jika posisi makmum dengan imam itu sama, artinya kalau sholat itu adalah sholat berdiri, tumitnya makmum dengan imam itu sama, maka itu hukumnya makruh. Kemarin kan. Kemudian juga kemarin kita jelaskan bahwasanya hukumnya makruh juga kalau mendahului imam dalam masalah gerakan atau rukun fi'li. Tentu yang dimaksud makruh di sini adalah mendahului separuh dari gerakan imam. Jadi kayak seperti kemarin kita jelaskan bahwasanya ketika si imam itu masih berdiri, kemudian makmum tersebut itu langsung rukuk, sebelum imam rukuknya, kemudian dia menunggu si imam ada di rukuk, kemudian ketika iktidal itu imam yang mendahului, bukan makmum, maka itu adalah mendahului imam dalam separuh rukun perbuatan. Itu hukumnya makruh. Bisa menghilangkan fadilah jamaah. Bisa menghilangkan pahala orang berjamaah. Gitu. Tetap sah, tapi fadilahnya itu bisa hilang. Kemudian dihukumi sunnah berbarengan dengan imam, itu adalah dalam semisal ucapan amin. Jadi setelah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam berhenti sebentar kemudian membaca amin, itu hukumnya sunnah. Jadi berbarengan dengan imam itu adanya hukum makruh, ada hukumnya sunnah, dan ada yang haram. Haram kalau mendahului imam satu rukun fi'il yang penuh, tapi tidak membatalkan. Kemarin kita jelaskan. Seperti umpamanya si imam masih berdiri, makmum sudah rukuk, kemudian iktidal. Imam masih berdiri.
imam masih berdiri. Maka itu mendahului imam dalam satu rukun fi'il yang penuh. Maka itu hukumnya haram tapi tidak membatalkan. Begitu. Dan membatalkan, mendahului imam membatalkan dan haram, kalau mendahului imam itu dua rukun fi'il yang sama-sama panjang atau satunya panjang, satunya pendek. Seperti umpamanya imamnya masih berdiri, makmumnya sudah ruku, kemudian i'tidal, kemudian turun untuk sujud, imamnya masih berdiri, maka ini mendahului imam dua rukun fi'il. Maka kemarin kita jelaskan, kalau tanpa uzur, seperti enggak ingat bahwa dia itu dalam jamaah, sholat jamaah, maka batal hukumnya sholatnya makmum. Sholatnya makmum itu hukumnya batal. Kemudian begitu juga terlambat dari imam. Terlambat dari imam dua rukun fi'il. Berarti contohnya dibalik. Yang awalnya makmum mendahului, imamnya mendahului. Jadi makmum itu terlambat. Seharusnya kan sunnahnya itu imam rukuk kemudian diteruskan sama makmum gitu kan. Sebelum imamnya tersebut itu i'tidal. Sunnahnya begitu. Jadi imamnya itu sudah rukuk, sudah meluruskan antara pantat, punggung, dan kepala, itu sudah nyampe begitu, kemudian baru si makmum tersebut ikut rukuk. Ini enggak, jadi makmum tersebut itu terlambat, artinya dia posisinya masih berdiri ketika imam tersebut itu rukuk, kemudian i'tidal, setelah itu turun untuk sujud, makmum masih berdiri. Kalau tanpa uzur, maka sholatnya makmum itu batal. Tapi kalau karena uzur tidak, seperti apa? Seperti lambatnya di dalam membaca Al-Fatihah. Seperti lambatnya di dalam membaca Al-Fatihah. Kemudian juga kemarin kita jelaskan bahwasanya batal juga sholatnya makmum kalau makmum tersebut itu terlambat dari imam 3 rukun fi'il yang sama-sama panjang. Jadi dalam sholat itu kan ada namanya rukun fi'il, ada rukun qauli, ada rukun perbuatan, ada rukun ucapan. Rukun ucapan itu adalah takbir. Rukun ucapan itu adalah Al-Fatihah. Rukun ucapan itu adalah tahiyat akhir. Kemudian rukun ucapan itu adalah salam yang pertama. Itu adalah rukun. Tapi kalau rukun fi'il itu ya seperti berdiri bagi yang mampu. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud yang kedua. Itu adalah rukun-rukun fi'il. Kalau si makmum itu terlambat dari imam, lebih daripada 3 rukun fi'il yang panjang. Rukun fi'il panjang itu ya seperti ruku, seperti sujud, seperti berdiri. Kalau yang pendek itu sebagian ulama mengatakan seperti i'tidal, itu pendek itu. Maka kalau dia itu terlambat dari imam lebih daripada 3 rukun fi'il, maka sholatnya makmum itu batal. Meskipun karena uzur, meskipun karena apa? Karena dia menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihahnya itu lambat begitu. Maka batal sholatnya. Sholatnya siapa? Sholatnya makmum. Itu kan. Contohnya seperti kemarin kita jelaskan. Jadi setelah imam membaca Al-Fatihah, waladdallin, kemudian dia membaca surat atau tidak, kemudian apa? Ruku', kemudian i'tidal, imam, makmum masih berdiri, kemudian turun untuk sujud, ya kan? Makmum masih berdiri, sujud yang pertama, kemudian dia duduk di antara 2 sujud, makmum masih berdiri. Kemudian sujud yang kedua, makmum masih berdiri. Kemudian ketika imam tersebut mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua untuk rakaat yang berikutnya atau tasyahud, entah itu tasyahud yang kedua ataupun tasyahud yang awal, maka disitulah nanti makmum sholatnya itu batal. Supaya tidak batal katanya, supaya tidak batal. Ketika imam tersebut sujud yang kedua itu, sebelum mengangkat kepalanya untuk
mengerjakan tasyahud atau rakaat berikutnya, maka hendaknya si makmum tersebut ketika menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, hendaknya dia itu kalau belum selesai langsung ditinggalkan Al-Fatihah, langsung mengikuti di mana posisi imam ketika itu. Ketika itu langsung sujud, langsung sujud begitu. Baru setelah salamnya si imam, si makmum itu menambah 1 rakaat. Kenapa? Karena ketika itu rakaat yang tidak ada rukuknya, rakaat yang tidak ada i'tidalnya, tidak ada sujud yang pertama, itu tidak dihitung. Itu tidak dihitung. Itu. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-iqtida, syarat bermakmum, wasaniha, yang kedua, ayya'lama, mengetahui al-makmumu makmum bintiqalati imamihi, dengan gerak-geriknya imam. Dengan cara apa? Biru'yatil imami, dengan cara melihat imam, au ba'dil makmumin, atau melihat sebagian makmum, mimman yara al-imam, dari orang-orang yang melihat imam, bisa sautil imam, atau dengan mendengar suara imam, awil muballighi, atau orang yang menyampaikan suaranya imam. Jadi yang kedua syaratnya menjadi makmum, dia tahu gerak-geriknya imam. Gerak-geriknya imam itu tidak harus langsung melihat imam. Ketika imam rukuk tahu, ketika dia melihat, ketika i'tidal dia melihat. Bukan itu. Jadi yang dimaksud melihat gerakannya imam itu bisa melihat langsung atau tidak langsung. Contohnya umpamanya dia tidak melihat imam, tapi apa? Melihat orang-orang yang makmum yang melihat imam. Biasanya kan kalau di dalam masjid itu ada beberapa shaf, ada beberapa baris. Saking jauhnya yang belakang itu tidak bisa melihat langsung imam. Maka ini diperbolehkan karena dia melihat makmum, yang makmum ini melihat langsung imam. Meskipun beberapa kilo umpamanya. Ini sah. Ini dinamakan melihat gerakan imam. Ini dinamakan melihat gerakan imam karena memungkinkan dia untuk mengikuti gerakan imam dengan melihatnya makmum, yang makmum tersebut itu melihat imam. Itu. Atau dinamakan melihat gerak-gerik imam itu mendengar suaranya, mendengar suara imam. Jadi kalau di dalam masjid, yang satunya di ujung masjidnya kalau ukurannya 1000 itu bisa ditolerir, maksudnya ya memungkinkan. Artinya kalau contohnya umpamanya ini, masjidnya itu 1 hektar, imamnya tersebut itu di ujung, makmumnya di belakang. Bagaimana? Kalau mendengar suara imam, maka memungkinkan untuk jamaah kan? Berarti bisa begitu. Berarti bisa. Berarti tetap bisa. Awil muballigh, atau orang yang menyampaikan suara imam. Jadi karena mungkin imamnya suaranya pelan begitu kan. Jadi ada yang menyampaikan suaranya. Namanya muballigh. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, kemudian ada yang keras suaranya. Allahu Akbar, gitu kan. Itu sama, yaitu itu salah satu bentuk contoh syarat, yaitu melihat gerak-gerik imam. Itu. Kemudian watalituha, yang ketiga, ayyajtami'a, makmum dan imam itu berkumpul, ayil makmumu maksudnya makmum, wal al imamu maksudnya imam, wal makmum dan makmum, fi masjidin, di dalam satu masjid. Wa in ba'udat al masafatu, walaupun jaraknya bainahuma, di antara imam dan makmum itu sangat jauh, aktsara min 300 dzira'in, lebih daripada 300 hasta. Wa illa,
Kalau tidak satu masjid, biangkana kharijal masjid, yaitu makmum dengan imam itu ada di luar masjid, fafi masafati salasimi atidhiro'in yadawiyatin takriban. Maka disyaratkan harus pada jarak 300 hasta, sekitar 300 hasta. Gitu. Syarat yang berikutnya supaya sah menjadi makmum tersebut, kalau si makmum dan imam itu satu masjid, itu enggak jadi masalah. Meskipun antara makmum dengan imam itu saling berjauhan. Seperti yang kita contohkan tadi, masjidnya itu 1 hektar. Imamnya di ujung, makmumnya di ujung. Maka kalau memungkinkan untuk jamaah seperti melihat gerak-geriknya imam tadi, maka apa? Maka sah sholatnya. Karena apa? Karena di dalam masjid tidak disyaratkan ada batas. Meskipun lebih daripada 300 hasta. Yang penting memungkinkan untuk mengikuti gerak-gerik imam dengan cara itu tadi. Tapi kalau di luar masjid, ini yang harus menjadi perhatian. Jadi kalau satunya di masjid, yang makmumnya di luar masjid, atau kedua-duanya di masjid, atau sebaliknya, makmumnya itu di masjid, kemudian imamnya itu di luar masjid, maka supaya memungkinkan untuk jamaah, itu dalam koridor batas 300 hasta, tidak lebih. 300 hasta itu berapa? Ya kalau satu hastanya kita genapkan 50 cm. 50 cm. Berarti kalau 300 berarti kurang lebih 150 meter. Artinya kalau si makmum itu ada di luar masjid atau kedua-duanya di luar masjid, maka supaya makmumnya itu sah sholatnya, karena dia bermakmum, tidak melebihi daripada batas 150 meter atau kurang. 150 meter atau kurang. Begitu. Nah, harus diperhatikan itu. Kemudian, fa'in kanal makmum sufufan. Sekarang ada permasalahan. Seandainya makmum tersebut itu beberapa sof. Mutatabi'atan, saling berurutan, saling nyambung begitu. Usturito, maka disyaratkan an la tazida, untuk tidak lebih al-masafatu jarak bainal makmumi, di antara makmum wasof alladzi qablahu, dan sof yang paling akhir atau sof sebelumnya, ala thalathimi'ati dhira'in, tidak lebih daripada 300 hasta. Wa in balagha, walaupun nyampe ma bainal imam wal makmum farasik, jarak di antara imam dan makmum itu terdiri dari beberapa farsakh. Jadi begini, bagaimana kalau si imam itu sholat di masjid, di pengimaman, kemudian makmumnya itu jauh, jadi saking banyaknya antara makmum yang terakhir dengan imam itu sampai ada 3 kilo itu. Bagaimana? Karena di sini adalah contohnya adalah makmumnya itu bersop-sop. Sop-sop. Jadi ada sop pertama, kedua, ketiga, sampai mungkin 100 sop. Sampai 100 sop. Berarti kan jaraknya antara makmum yang terakhir dengan imam itu kan lebih daripada 1 kilo mungkin. Maka itu dimungkinkan sah sholatnya menjadi makmum, asalkan antara makmum yang terakhir dengan sof yang terakhir, makmum dengan sof yang terakhir itu tidak lebih daripada 300 hasta. Paham ya? Jadi kalau umpamanya ya, imam sholat di masjid, di pengimaman, kemudian ada sof pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian itu ketujuh itu sudah di luar masjid, ke-8, 9, 10. Lah, ke-10 ini kemudian ada tidak langsung ada sop lagi setelah ke-10. Setelah ke-10 ini tidak ada sop lagi. Jadi ruang kosong begitu. Tidak ada orang yang sholat. Maka disyaratkan
pada shaf yang ke-10 dan seandainya ada orang yang sholat setelah ruang kosong itu ada orang sholat untuk bermakmum, maka disyaratkan orang yang sholat itu dengan shaf yang terakhir itu tidak lebih dari 300 hasta, tidak lebih daripada 150 meter atau kurang. Jadi harus di batasan itu atau kurang begitu. Paham ya kira-kira? Jadi harus diperhatikan itu. Meskipun antara makmum yang terakhir tadi dengan imam itu keloan itu. Yang penting antara shaf yang terakhir dengan orang yang bermakmum tadi dalam koridor 150 meter atau kurang. Itu. Warabi'uha yang keempat, an la yahula, tidak adanya penghalang fi kharijil masjid, di luar masjid, ingat, bainahuma, di antara imam, imami, di antara imam wal makmumi dan makmum, hailun, penghalang yang na'ul istiqrah, yang mencegah untuk nyampe kepada imam. Ail murur maksudnya lewat, ilal imami, pada imam, kajidarin, seperti tembok, aubabin mughlakin, ataupun pintu yang terkunci, yang tertutup, auhailun, atau penghalang, yamna'ur ru'yah, yang mencegah melihat, kababin mardudin, seperti pintu yang tertutup. Jadi yang berikutnya supaya makmumnya itu sah, antara imam dan makmum kalau itu di luar masjid. Ingat, ini hukumnya kalau di luar masjid. Adanya imam dan makmum itu tidak ada penghalang, yang makmum itu bisa nyampe kepada imam tanpa membelakangi Ka'bah, tanpa membelakangi pada kiblat. Gitu. Jadi kalau ada penghalang itu di luar masjid yang menjadikan makmum itu tidak bisa nyampe imam kecuali dengan membelakangi, menggeser badannya itu dari Ka'bah, maka sholatnya makmum itu tidak sah. Seperti umpamanya di musola. Musola itu bukan musola waqafan, begitu, berarti bukan masjid. Maka nanti kalau ada si imam di musola, di dalam musola, kemudian makmumnya itu di luar, pintunya ditutup, maka itu bisa membahayakan atau bisa membatalkan sholatnya makmum. Maka itu bisa membahayakan atau membatalkan sholat makmum. Atau satunya di kamar, imamnya di kamar. Kemudian makmumnya itu ada di luar kamar, pintunya ditutup. Maka itu nanti sholatnya makmum itu batal. Karena apa? Karena ada penghalang untuk nyampe kepada imam. Jadi hukum di luar masjid itu seperti itu. Tapi kalau di dalam masjid enggak seperti ini. Meskipun ada penghalang begitu, seperti pintu yang tertutup begitu, itu tidak menghalangi. Karena hukumnya masjid dengan selain masjid itu beda. Bisa dipaham kira-kira. Kemudian yang berikutnya, wa khamisuha, yang kelima, ayyatawafaqa, yaitu sama nazmu sholataihima, runtutan atau gerak-gerik sholat kedua, sholat imami wal makmum, imam dan makmum. Wadzalika, hal tersebut bi ayyattafiqa, yaitu sama antara imam dan makmum, fil af'ali adh-dhahirah, dalam gerakan-gerakan yang nampak. Wa in ikhtalafa, meskipun imam dan makmum itu berbeda adatan, adatnya, bilangannya, waniyatan, dan niatnya. Maka fala tasihu, maka tidak sah, qudwatu musallil fardi, bermakmumnya orang yang sholat fardu, kadzuhurin, seperti sholat zuhur, kharfa musalli sholatil janazah,
di belakang orang yang sholat jenazah li'adami ittifaqihima, karena tidak ada kesamaan keduanya fitnatmi dalam gerakan-gerakan yang nampak. Jadi yang berikutnya supaya kita paham bersama sehingga tidak ada pertanyaan kalau kita paham tentang syarat-syarat makmum itu. Yang berikutnya syaratnya adalah antara sholatnya makmum dengan imam itu harus sama dalam gerakan yang zahir, yang nampak. Jadi maksudnya di sini gerakan yang nampak itu sholatnya itu ada rukuknya, ada sujudnya, seperti sholat zuhur dan lain sebagainya. Sholat zuhur, meskipun di dalam sholatnya itu beda dalam masalah bilangan dan tentang niat. Satunya imam sholat asar, makmum sholat zuhur, maka ya sah, maka sah. Satunya sholat subuh, satunya sholat maghrib, satunya sholat isya, maka sah. Kenapa? Karena memang sholat tersebut gerakannya itu yang nampak sama, yaitu ada ruku, ada sujud. Beda kalau antara sholatnya makmum dengan imam itu berbeda. Satunya sholat jenazah, satunya sholat zuhur. Sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada itidal. Satunya ada. Kan itu berbeda, nampak dalam gerakan itu kan. Maka itu tidak sah. Jadi disyaratkan antara sholatnya makmum dengan imam itu sholat yang memang sama dalam gerakannya. Artinya ada ruku, ada sujud. Beda kalau umpamanya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Seperti sholat jenazah. Sholat zuhur bermakmum pada orang yang mensolati sholat jenazah nggak sah. Siapa yang nggak sah? Sholatnya makmum. Karena kedua sholat tersebut itu berbeda. Jadi nggak ada pertanyaan berarti Ustadz, kalau satunya sholat zuhur, satunya ada, satunya sholat zuhur tapi qadha gimana? Ya tetap sah. Di sini kan dibilang bahwasanya yang penting dalam gerakan-gerakan yang zahir itu sama meskipun antara bilangan rakaat dan niatnya itu berbeda. Seperti imam sholat, niatnya sholat ada, makmum niatnya sholat qadha, tapi sama-sama sholat asar, atau satunya sholat zuhur, satunya sholat asar, sama-sama di dalam gerakan yang nampak, maka itu sah. Paham ya? Berbeda kalau sholat jenazah, kan kita tahu sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud, maka tidak sah. Atau sholat sunnah yang ada dua ruku itu, kalau nggak salah sholat istisqa minta hujan atau sholat gerhana, saya lupa itu. Itu kan ada ruku, memang syariatnya ada dua ruku, ada dua iktidal kan. Maka itu ya kalau dari pertama itu ya tidak sah karena berbeda kan, gerakannya beda. Bisa paham ya kira-kira? Jadi disyaratkan antara sholatnya makmum dengan si imam itu sholatnya memang gerakannya itu yang nampak, itu sama dalam runtutannya. Artinya ada ruku, ada iktidal dan lain sebagainya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah wasadisuha, yang keenam, an la yukhalifal makmum, tidak berbeda al makmum al imama dengan imam fi sunnatin dalam masalah kesunahan tafhusyu yang dianggap mencolok, al mukhalafatu berbeda fiha dalam kesunahan tersebut. Wadzalika, hal tersebut fi'lan, seperti mengerjakannya makmum, kata syahudil awal, seperti tasyahud awal, ai julusihi, maksudnya duduknya makmum, di antara kahul imam, maksudnya imam itu meninggalkan tasyahud awal, wa fa'alahul makmum, dan makmum itu mengerjakan, fatabtulu sholatuhu, maka sholatnya makmum itu batal, bidzalika, karena berbeda dalam kesunahan yang dianggap mencolok berbedanya tersebut. Jadi yang berikutnya disyaratkan, ini juga harus paham para jamaah sekalian. Banyak orang yang bingung ini.
Insya Allah nanti kita jelaskan lebih detail pada sesi berikutnya. Jadi sekedar kita jelaskan bahwasanya yang berikutnya adalah adanya makmum dan imam itu tidak berbeda dalam kesunahan. Kalau dalam kewajiban kan nggak boleh berbeda kan. Bagaimana kalau dalam kesunahan? Kalau dalam kesunahan, kalau kesunahan tersebut kalau berbeda dan itu dianggap mencolok, maka itu membatalkan sholatnya makmum. Membatalkan sholatnya makmum. Seperti apa? Seperti masalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan apa? Itu kan sunnah, ya kan? Maka kalau si makmum itu mengerjakan, jadi setelah sujud, si imam tersebut itu tidak mengerjakan tasyahud awal, langsung berdiri dia. Makmum mengerjakan, maka itu batal sholatnya si makmum. Maka itu batal sholatnya si makmum. Itu ya. Berbeda kalau umpamanya si makmum itu berbeda dalam masalah mengerjakan kesunahan, tapi berbedanya itu pada kesunahan yang tidak mencolok begitu. Seperti umpamanya ketika ruku yang pertama atau rokaat yang pertama, ketika habis sujud itu kan dalam sholat itu disunahkan untuk duduk istirahat. Jadi setelah sujud yang kedua itu kan seharusnya langsung berdiri kan. Tidak, ini apa? Si makmum ini mengerjakan duduk istirahat. Jadi sebelum dia berdiri setelah sujud yang kedua, dia duduk sebentar, itu memang disunahkan. Kemudian apa? Kemudian berdiri. Imam tadi tidak mengerjakan itu. Jadi langsung berdiri dia si imam. Maka itu tidak dianggap batal sholatnya makmum. Tidak dianggap batal. Kenapa? Karena berbeda dengan imam dalam kesunahan yang tidak terlalu mencolok perbedaan tersebut. Begitu. Begitu juga watarkan, meninggalkannya si makmum. Jadi di sini yang meninggalkannya makmum, yang mengerjakan si imam. Kasujud sahwi seperti sujud sahwi. Di anfa'alahul imam, imam itu mengerjakan sujud sahwi, watarokahul makmum, dan makmum itu meninggalkannya, tidak mengerjakannya. Bi khilafi ma. Begitu juga sebaliknya, sekarang yang mengerjakan itu imam, yaitu imam itu sujud sahwi. Makmum tidak ada niat untuk mufarokoh, masih mengikuti imam. Beda kalau tadi niat mufarokoh, itu beda lagi. Ini statusnya masih menjadi makmum, masih niat menjadi makmum, tidak mengikuti gerakan imam. Berarti kan dalam satu sisi dia ingin makmum, tapi tidak seperti makmum, kan begitu. Jadi sebagai seorang yang makmum kepada imam, ya harus mengikuti apa yang dikatakan oleh si imam, kan begitu harusnya. Dia inginnya jadi makmum, tadi tidak mengikuti gerakan daripada imam, berarti ya batal. Beda kalau ingin mengatasnamakan sendiri, mengatasnamakan sholat sendiri, ya nggak jadi masalah. Dia mufarokah umpamanya niat, saya tidak mengikuti imam, tidak bermakmum lagi, ya udah dia langsung salam, nggak jadi masalah. Tapi ini yang menjadi masalah, dia masih niat jadi makmum tapi tidak mengikuti gerakan imam, itu menjadi batal. Seperti tadi, seperti makmumnya, imamnya itu mengerjakan sujud sahwi, makmumnya tidak mengerjakan sujud sahwi, maka batal sholatnya si makmum tersebut. Maka seperti yang saya jelaskan tadi, berbeda kalau berbeda dengan imam dalam masalah kesunahan yang tidak terlalu mencolok. Tidak terlalu mencolok dalam berbedanya tersebut, maka itu tidak membatalkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat tentang pelajaran kita, yaitu kitab Al-Qaulul Jali. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, terkhususnya bagi yang belum tahu, supaya kita memang benar-benar amaliyah kita, perbuatan kita meskipun itu sholat memang harus didasari dengan ilmu agama. Karena memang itu anjuran dari agama dan itu adalah pesan dari baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.